Gugatan hukum umumnya dilancarkan seseorang pada orang lain, terkait masalah perdata atau pidana. Tapi di dunia ini ternyata ada gugatan-gugatan hukum yang sangat aneh bahkan gila. Ada orang menggugat orang tuanya karena telah melahirkannya. Ada orang menuntut Tuhan secara hukum, dan lain-lain. Inilah kisah-kisah gila dari kasus-kasus gugatan hukum paling aneh di dunia. Seorang senator menggugat Tuhan. Pada 17 September 2007, Senator negara bagian Nebraska bernama Ernie Chambers mengajukan tuntutan ke pengadilan, dan pihak yang ia tuntut adalah Tuhan. Dalam gugatannya, Ernie Chambers menyatakan bahwa ia mengajukan tuntutan hukum kepada Tuhan karena telah menimbulkan ketakutan pada umat manusia, menyebabkan aneka bencana seperti badai tornado dan gempa bumi yang berakibat kematian massal dan aneka kehancuran di berbagai belahan dunia. Tuntutan hukum itu pun dianggap kontroversial, dan pihak pengadilan butuh waktu lama untuk menanggapi tuntutan tersebut. Pengadilan telah mengingatkan Senator Chambers bahwa gugatan itu tidak bisa dilanjutkan, karena ia tidak bisa memberitahu Tuhan soal gugatan tersebut. Namun Senator Chambers berdalih, Tuhan tak perlu diberitahu karena dia mengetahui segalanya. Ia menyatakan, karena Tuhan Maha mengetahui segala sesuatu, Tuhan juga pasti tahu tuntutan ini. Setahun setelah menerima pengajuan gugatan itu, Hakim Provinsi Wilayah Douglas County, bernama Marlon Polk, akhirnya menanggapi tuntutan Senator Chambers dengan menetapkan aturan bahwa penggugat harus memiliki akses langsung terhadap pihak yang ia gugat. Menurut Hakim, dalam kasus ini Senator Chambers tidak memiliki akses langsung terhadap Tuhan yang ia gugat. Karenanya proses hukum tidak bisa dilanjutkan. Hakim Marlon Polk sengaja menetapkan aturan semacam itu, karena ia bingung menghadapi tuntutan hukum yang diajukan Senator Chambers. Secara resmi, Hakim pun menolak gugatan hukum tersebut dengan alasan, Tuhan tidak bisa dihubungi petugas pengadilan karena alamat rumahnya tidak terdaftar. Mendapati gugatannya ditolak pengadilan, Senator Chambers menyatakan bahwa hakim serta pengadilan mestinya mengenal sosok Tuhan yang ia tuntut tersebut. Dalam pernyataan yang dikutip Washington Post, Senator Chambers menyatakan, konstitusi mengharuskan pintu pengadilan terbuka lebar dan tidak melarang gugatan apapun. Siapapun bebas menuntut pihak yang ingin mereka tuntut. Seorang pria menggugat orang tuanya. Pada 2019, seorang pria berusia 27 tahun bikin geger dunia karena menggugat orang tuanya sendiri, dan alasan gugatannya karena tidak terima dilahirkan. Pria itu bernama Rafael Samuel, dan tinggal di Mumbai, India. Menurut Samuel, dia melakukan gugatan itu karena orang tuanya tidak meminta persetujuannya lebih dulu untuk melahirkannya ke dunia. Samuel berargumen bahwa setiap orang tidak minta dilahirkan. Dan karena kita telah dilahirkan tanpa dimintai izin, maka orang tua wajib membayar biaya hidup di sepanjang usia kita di dunia. Samuel meyakini bahwa kehidupan ini penuh masalah dan penderitaan, sehingga ia berpendapat setiap orang seharusnya berhenti memiliki anak. Menurutnya, jika semua orang berhenti melahirkan anak, hasilnya akan positif bagi semua pihak. Bumi tidak makin rusak, hewan-hewan dan pepohonan dapat hidup damai, dan tidak akan ada lagi manusia yang menderita karena dilahirkan. Kedua orang tua Samuel kebetulan berprofesi sebagai pengacara. Mendapati gugatan hukum anaknya, mereka menanggapinya secara positif. Samuel menceritakan sambil bercanda. Ibu berkata, andai dia telah bertemu denganku sebelum aku lahir, dia pasti tidak akan melahirkanku. Sementara ibu Samuel, bernama Kavita Karnat, menyatakan, aku harus mengagumi keberanian putraku yang ingin membawa orang tuanya ke pengadilan. Dan jika dia bisa memberi penjelasan yang rasional tentang bagaimana kami bisa meminta izin dia untuk dilahirkan, aku akan menerima kesalahanku. Seorang tahanan menggugat Tuhan. Pada tahun 2005, seorang tahanan di Rumania bernama Pavel Mircea mengajukan tuntutan hukum kepada Tuhan. Dalam gugatannya tersebut, Pavel Mircea menuntut Gereja Ortodoks Rumania sebagai perwakilan Tuhan di Rumania. Alasan dia menuntut Tuhan karena Tuhan telah gagal menyelamatkannya dari aksi kejahatan. 2 tahun sebelumnya, pada 2003, Pavel Mircea divonis hukuman 20 tahun penjara karena kasus pembunuhan. Tidak terima dengan putusan vonis itu, Pavel Mircea lalu melayangkan gugatan ke pengadilan, dan pihak yang ia tuntut adalah Tuhan. Alasannya, seperti yang ia katakan, Tuhan seharusnya melindungi saya dari semua pengaruh iblis. Tapi dia malah menyerahkan saya pada setan yang menganjurkan saya untuk membunuh. Belakangan, pengadilan memutuskan untuk tidak memproses kasus ini. Juru bicara kejaksaan menyatakan, kami tidak bisa menemukan alamat Tuhan, karena tidak punya alamat rumah. Menurutnya,
Tuhan berada di luar hukum dan tidak bisa digugat dengan berkas hitam di atas putih. Seorang pria menuntut Michael Jordan. Pada 2006, seorang pria bernama Allen Heckart dari Portland, Oregon, mengajukan gugatan hukum kepada pebasket Michael Jordan dan perusahaan sepatu Nike. Alasan gugatan itu karena Allen Heckart sering dianggap mirip Michael Jordan, dan dia mengklaim bahwa kemiripan tersebut menyebabkan ia mengalami tekanan emosional dan gangguan di depan umum. Allen Heckart menyatakan, setiap hari, selama 15 tahun, orang-orang menganggapnya Michael Jordan, dan hal itu membuatnya capek sekaligus stres dan menyebabkannya menderita secara emosional. Ia merasa hidupnya terganggu karena terus-menerus dianggap Michael Jordan dan menjadi bahan perhatian publik. Karena latar belakang itu, Allen Heckart menuntut ganti rugi sebesar $800 juta dengan Michael Jordan membayar $416 juta dan perusahaan Nike membayar sisanya. Sayangnya, setelah gugatan hukum itu bergulir di pengadilan, Allen Heckart dinyatakan kalah dan tuntutannya tidak dapat dikabulkan. Seorang pria menggugat dirinya sendiri. Pada 1995, seorang pria di Virginia, AS, bernama Robert Librock mengajukan gugatan hukum kepada dirinya sendiri. Saat gugatan itu diajukan, dia masih berstatus sebagai narapidana karena divonis hukuman 23 tahun penjara akibat kejahatan-kejahatannya. Robert Librock mengklaim bahwa ia menuntut dirinya sendiri karena dirinya sendiri telah melanggar hak-haknya sendiri ketika mengizinkan dirinya sendiri menjadi pemabuk yang melakukan aneka kejahatan dan perampokan serta pencurian besar-besaran. Karena latar belakang itu, Robert Librock menggugat dirinya sendiri untuk membayar ganti rugi sebesar $5 juta. Dan karena negara telah mencegahnya mendapat penghasilan akibat hukuman penjara, maka negara yang harus menanggung tuntutan ganti rugi tersebut. Kasus tuntutan hukum Robert Librock ini terdengar aneh sekaligus menunjukkan bagaimana sistem hukum dapat dimanfaatkan secara ekstrim oleh individu, bahkan ketika ia berstatus narapidana. Karenanya, kasus gugatan hukum ini pun menarik perhatian publik, sebab menunjukkan sisi absurd terkait peradilan. Pihak pengadilan, melalui Hakim Rebecca Beach Smith, menanggapi gugatan Robert Librock dengan menyatakan bahwa pihak penggugat telah inovatif dalam upayanya mendapatkan keadilan, meski menggelikan. Secara hukum, gugatan Robert Librock tidak memiliki dasar yang jelas, karena seseorang tidak dapat menuntut dirinya sendiri dalam sistem peradilan yang logis dan fungsional. Hukum perdata mengharuskan adanya pihak penggugat dan tergugat yang terpisah, dan tidak mungkin satu orang mewakili kedua posisi itu sekaligus secara sah. Karena itu, pengadilan menolak gugatan tersebut. Seorang pria menuntut David Copperfield. Pada 2005, seorang pria bernama Christopher Roller menuntut pesulap David Copperfield dengan tuduhan mencuri kekuatan darinya. Asal-usul gugatan hukum ini mungkin terdengar aneh. Christopher Roller adalah mantan insinyur nuklir Angkatan Laut AS, dan dia mengklaim dirinya sebagai semacam entitas Tuhan setelah kemasukan jutaan roh ke dalam jiwanya. Berdasarkan kenyataan itu, dia lalu menuduh Copperfield telah mencuri kekuatannya sebagai Tuhan dan menggunakannya untuk melakukan trik sulap. Christopher Roller menuntut ganti rugi pada David Copperfield sebesar $50 juta dengan alasan karena telah mengambil kekuatan miliknya secara tidak sah. Gugatan dan tuntutan ganti rugi itu belakangan ditolak oleh pengadilan. Seorang pria menuntut semua uang di dunia. Seorang pria bernama Anton Purisma, warga New York, Amerika Serikat, mengajukan tuntutan ganti rugi setelah jarinya digigit seekor anjing. Dia mengirimkan surat tuntutannya ke sebuah pengadilan federal di Manhattan, New York, pada 11 April 2014 dan menyatakan dia mewakili dirinya sendiri. Sebenarnya, yang menarik dari kasus ini bukan tuntutannya, juga bukan masalah gigitan anjing yang dialami Anton Purisma, tapi banyaknya pihak yang digugat oleh pria tersebut dan banyaknya uang yang ia tuntut sebagai ganti rugi. Dalam surat gugatannya, Purisma menggugat sederet nama orang dan institusi yang ia anggap ikut bertanggung jawab atas kasus gigitan anjing yang dialaminya, dari jaringan restoran cepat saji Au Bon Pain, Rumah Sakit Kerpoint Health, Pusat Medis Universitas Hoboken, Mart Store, Bandara LaGuardia, pemerintah kota New York, dan sederet nama lainnya. Sementara jumlah ganti rugi yang dituntut oleh Purisma sebesar $2 septiliun. Jika nominal angkanya ditulis, jumlah uang itu dimulai angka 2 dengan 36 angka 0 di belakangnya. Seperti ini, 200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  itu.